Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Randy mengerti bahwa alasan mengapa dia memilih untuk menikahi Putri bukan hanya karena mereka cocok satu sama lain, tetapi juga karena dia tidak ingin Putri pulang dengan pria lain. Jika bukan itu masalahnya, mengapa dia dengan sengaja mengusir kencan butanya dan duduk bersamanya, malam yang menentukan itu bertahun-tahun yang lalu. Kecerdasan emosionalnya saat itu masih rendah. Ketika Randy akhirnya menemukan segalanya, Putri tidak lagi di sisinya. Randy telah mencarinya di seluruh dunia selama 3 tahun, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekarang, dia akhirnya mengerti dirinya sendiri. Selain Putri, dia tidak menginginkan orang lain dalam hidup ini. Ketergantungan Putri pada obat-obatan itu jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan Randy. Putri berbaring di tempat tidur dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya, dan pikirannya masih sangat tidak jelas. Sesekali dia menggumamkan beberapa kata. Hari ini, Putri menjalani pemeriksaan fisik umum dan juga melakukan tes darah. Dokter menyarankan Randy untuk menghentikan ketergantungan obat-obatan itu secara bertahap. Rehabilitasi alami adalah salah satu jenis cara rehabilitasi yang mengharuskan pasien untuk benar-benar menghentikan konsumsi obat, asalkan pasien menjaga pola hidup sehat dan mendapat perawatan dan dukungan yang cukup, sehingga gejala putus obat secara alami memudar dan ini akan membawa banyak penderitaan bagi pengguna. Randy juga meneliti beberapa cara rehabilitasi lainnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, ia memutuskan untuk mengambil tes dokter nasihat. Meskipun prosesnya akan menyakitkan, selama dia bertahan, dia tidak akan kecanduan obat lagi setelah perawatan, dan itu akan lebih membantu pemulihannya. Randy memegang handuk dan terus menyeka keringat dingin di dahi Putri. Dia memegang tangan Putri erat-erat dengan satu tangan, seolah-olah dia mencoba memberinya kekuatan. Melihat penderitaannya, Randy berharap dia bisa menanggung semua ini, bukan Putri yang kurus dan lembut. Beberapa waktu kemudian, keadaan Putri semakin membaik. Dia dengan malas membuka matanya dan secara bertahap sadar kembali. Dia juga melihat Randy ada di sampingnya. Ketika dia melihat noda darah di bajunya, mata Putri melebar dan hatinya sakit. "Apakah kamu terluka? Apakah kamu terluka parah? Bagaimana kamu bisa terluka?" "Aku tidak terluka." Randy tersenyum padanya dan mengulurkan tangannya ke menyentuh kepalanya. "Apakah kamu masih merasa tidak nyaman?" Putri menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, "Tidak, aku hanya merasa semua kekuatanku telah terkuras." Randy menarik kembali tangannya dan berkata, "Tutup matamu dan berbaringlah sebentar. Aku akan meminta seseorang untuk memberimu sesuatu untuk dimakan." Putri tersenyum lemah dan berkata, "Baiklah." "Oke." Randy menarik selimut dan menutupinya. Kemudian dia bangkit dan pergi. "Randy, tidak." Putri menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tunggu aku." Randy tersenyum dan pergi. Melihatnya pergi, Putri merasa sedikit takut. Dia sangat khawatir bahwa dia tidak akan kembali begitu dia pergi lagi. Kenapa dia menggunakan kata "lagi"? Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya baru-baru ini. Dia selalu merasa gelisah dan memiliki beberapa gambar aneh yang muncul di benaknya. Dia merasa sangat akrab saat bertemu dengan Lily, Priscilla, Dirga, dan yang lainnya, seolah-olah dia benar-benar mengenal mereka. Sebelum Putri bisa memberikan jawaban, pintu sudah terbuka. Randy menggendong Putri kecil, yang sedang tidur seperti babi di pelukannya. "Biarkan Putri kecil menemanimu dulu." Bagaimana mungkin Randy tidak merasakan kebutuhannya? Randy takut Putri akan merasa sendirian,
Jadi dia kembali ke kamarnya dan membawa putri kecil untuk menemaninya. Baiklah, Putri Bramasta mengambil alih putri kecil. Semua perhatiannya tertuju pada si kecil, dan dia tidak lagi berminat untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Randy. Dia diabaikan seketika, dan Randy merasa sedikit sedih di hatinya. Namun, ketika dia melihat senyum meyakinkan putri di wajahnya, kepahitan di hatinya menghilang. Randy menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia meminta seseorang untuk menyiapkan makanan untuk mereka dan dia membersihkan dirinya. Dia tidak bisa menakut-nakuti orang lain yang terlihat begitu berantakan. Putri kecil tertidur dan tidak menyadari bahwa dia telah dibawa ke tempat lain oleh papanya ketika dia tertidur. Melihat wajah putri kecil yang memerah, hati Putri Bramasta melunak saat dia membelainya dengan lembut. Saat tidur putri kecil terganggu, dia secara naluriah mengulurkan tangan kecilnya dan ingin menggaruk matanya. Namun dia bahkan tidak membuka matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan terus tidur. Putri Bramasta hanya merasa bahwa putri kecil sangat imut. Dia menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya, dan semua rasa tidak aman di hatinya menghilang dengan tenang. Putri Bramasta memeluk putri kecil dan meletakkan wajahnya di sebelah wajahnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tertidur juga. Tidak ada mimpi buruk seperti sebelumnya. Tidak ada yang mengejarnya. Randy ada dalam mimpinya malam ini, ada putri kecil, dan dirinya sendiri. Randy, yang sudah berganti pakaian bersih, memasuki ruangan dengan sedikit kaldu. Dia melihat pasangan mama dan anak itu tidur bersama sambil saling berhadapan. Randy mengesampingkan kaldu, dan dia duduk di samping tempat tidur dan diam-diam memandangi mereka. Dia tidak repot-repot membangunkan Putri Bramasta. Randy menarik selimut untuk menutupi pasangan mama dan anak itu. Randy duduk di samping dan menatap mereka dengan tenang, berharap melihat mereka seperti ini selama sisa hidupnya. Sepanjang sisa malam itu, putri tidur nyenyak. Putri Bramasta tidak tahu berapa lama dia tertidur. Ketika dia bangun dan membuka matanya, dia melihat wajah bayi yang lucu. Kakak putri kecil, yang sudah bangun sejak lama, sudah menunggu di sisi Putri Bramasta. Begitu Putri Bramasta bangun, putri kecil naik untuk memeluknya dan memberinya ciuman besar dan ceroboh. "Hei, sayang," Putri Bramasta juga mencium punggungnya dengan putri kecil di pelukannya. "Kamu sudah bangun." Begitu dia mencium putri kecil, suara rendah dan seksi Randy terdengar di telinga Putri Bramasta. Dia mendongak dan melihat Randy, yang berpakaian rapi, sedang membaca koran di dekat jendela. "Iya, aku sudah bangun," putri mengangguk. Randy, yang mengenakan kemeja putih, menjadi pria yang mengenakan setelan abu-abu perak di benaknya. Gambar itu sangat familiar, tetapi putri tidak dapat mengingat bahwa dia pernah melihat gambar itu sebelumnya. Apakah dia dirasuki oleh jiwa mamanya putri kecil? Apakah itu sebabnya dia tiba-tiba melihat gambar-gambar ini? Putri Bramasta dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengusir ide-ide absurd di benaknya. Itu benar-benar cukup untuknya. Bagaimana dia bisa memikirkan semua hal yang tidak berguna ini? "Apakah kamu masih mengantuk?" Randy bertanya lagi. "Aku tidak mengantuk lagi." Putri menggelengkan kepalanya dan tersipu tanpa sadar. "Putri kecil, ajak Kak Putri berkeliling, bawa dia mandi dan ganti baju. Aku akan menunggumu untuk sarapan," kata Randy. "Oke, Papa." Putri kecil suka tampil tugas untuk papanya, dan dia akan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Putri kecil menggulingkan tubuh kecilnya dan mencoba turun dari tempat tidur. Tetapi karena dia terlalu kecil, dia secara tidak sengaja jatuh dari tempat tidur tanpa berpegangan dengan kuat. Putri Bramasta ingin menangkapnya, tetapi dia terlambat. Dia tidak menggenggamnya dan melihat putri kecil jatuh ke lantai. Putri kecil jatuh ke lantai dan berjuang untuk bangun. Dia mengusap pantat kecilnya dan mulut kecilnya cemberut. "Papa, sayang."
Apakah kamu akan menangis di depan Kak Putri dan Papa? Randy memandangnya, merasa tertekan sekaligus geli. Aku tidak akan menangis. Karena Kak Putri masih di sini, jadi dia tidak akan menangis. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk. Putri Bramasta melirik Randy dengan ketidakpuasan, bangun dari tempat tidur, mengangkat putri kecil, dan berkata, "Sayang, kamu dapat memberitahuku, di mana yang sakit?" Putri kecil mengusap kepalanya di bahu Putri Bramasta 2 kali dan berkata dengan lembut, "Aku tidak terluka, biarkan aku mengajakmu mandi." "Oke, tapi kamu harus ikut." Putri Bramasta berhenti menatap Randy setelah dia tidak menghibur putri kecil. Menyaksikan pasangan mama dan anak memasuki kamar mandi, Randy menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya statusnya di rumah akan merosot di masa depan. Di meja sarapan, Randy menyiapkan sarapan sesuai dengan preferensi Putri Bramasta. Itu juga makanan yang mereka makan saat mereka bersama di masa lalu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.